Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2024. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jambi diminta tetap berpegang teguh pada Pancasila. KPU Tanjung Jabung Timur menyediakan alat peraga kampanye untuk setiap paslon, bupati, dan wakil bupati. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 1 Oktober 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Upacara tersebut dilakukan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi dan dipimpin oleh penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman. Pada kesempatan tersebut, Sudirman mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bersama untuk terus memperkukuh persatuan dan kesatuan, menjaga semangat nasionalisme dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi upaya penting untuk menjaga kedaulatan bangsa. Sudirman menekankan, menanamkan, dan mempertahankan ideologi Pancasila yang dilandasi dengan semangat kebangsaan pada seluruh generasi sangat dibutuhkan untuk memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sudirman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengobarkan semangat dalam mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menjaga keutuhan negara. Kita bersama bahwa kita pernah mengalami upaya untuk merongrong Pancasila, untuk mengganti Pancasila. Alhamdulillah, Pancasila tetap sakti dan hari ini diperingati. Bagi kita, warga bangsa, tentunya mengingat sejarah adalah bagian penting untuk tidak terulang kembali. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah generasi-generasi muda tetap harus dibekali Pancasila. Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan slogan "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas" menjadi tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bupati Bungo Masyuri memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan hijau kantor Bupati Bungo. Bupati Masyuri mengatakan sejarah tentu tidak boleh dilupakan. Namun tidak kalah penting adalah menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Generasi muda diharapkan dapat terus asah dan meningkatkan kemampuan diri. Di masa depan, generasi muda akan tampil sebagai penerus bangsa. Apalagi saat ini seluruh daerah tengah memasuki tahapan pilkada, termasuk di Kabupaten Bungo. Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, agar tetap aman dan damai. Beda pilihan itu biasa, yang penting Bungo tetap aman dan damai dalam menyongsong pilkada serentak 27 November 2024. Hari ini kita melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Sebagaimana biasa, ini untuk kita laksanakan memang bahwa pergerakan 30 September itu tentu sejarah ini harus bisa disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya.
Bupati Bungo mengharapkan para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo di masa tahapan kampanye tetap menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penjabat Bupati Kerinci Asraf pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Asraf berharap momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 dapat mempererat kebersamaan dan mendorong semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Penjabat Bupati Asraf menegaskan pentingnya memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asraf juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda yang hadir, dan kebetulan pada hari ini di Polres Kerinci, kemudian di Kodim 0417 Kerinci, di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Negeri itu juga dilaksanakan upacara. Asraf juga berharap momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 dapat mempererat kebersamaan dan mendorong semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Kerinci sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jambi diminta untuk bisa berpegang teguh kepada Pancasila. Karena melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila, diharapkan persatuan Republik Indonesia akan tetap terjaga dengan baik. 1 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini menjadi momentum untuk meningkatkan satu kesatuan Republik Indonesia. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jambi diminta tetap berpegang teguh pada Pancasila, kemudian mengamalkan butir-butir Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih saat apel kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota Jambi pagi tadi. Diharapkan ini menumbuhkan rasa bela negara dalam diri ASN. Melalui Pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan serta meningkatkan pembangunan daerah yang semakin baik. Pada kesempatan upacara hari ini yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya adalah ada pembacaan ikrar yang tadi dibacakan oleh DPRD, salah satu anggota dari DPRD Kota Jambi, yang itu tentu saja bertujuan untuk bagaimana memastikan kita semuanya, seluruh ASN Kota Jambi khususnya, untuk terus berpegang teguh pada Pancasila, karena dengan Pancasila lah mempersatukan bangsa ini menuju kemerdekaan dan pembangunan yang lebih maju lagi. Sebelumnya, ASN Pemkot Jambi juga membaca ikrar Hari Kesaktian Pancasila yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berbagai harapan muncul dari masyarakat Kabupaten Kerinci agar Pancasila senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada Hari Kesaktian Pancasila ini, saya selaku generasi muda tentunya berharap supaya anak muda saat ini bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka, baik secara sosial maupun secara masyarakat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan dan mendorong semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Kerinci yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah benteng utama dalam melawan segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu padu dan bekerja sama untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur di masa depan.
Saudara, momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mempererat persatuan di tengah keberlangsungan pilkada. Pancasila diharapkan mampu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga mengikat tali persatuan di tengah perbedaan pilihan. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada momentum sejarah setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September, Pancasila dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Di tengah keberlangsungan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, diharapkan Pancasila mampu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika dan mampu mengikat tali persatuan di tengah perbedaan pilihan. Salah seorang mahasiswa, Ayu Suraya, mengatakan Pancasila bukan sekedar semboyan, akan tetapi harta yang harus dijaga secara bersama. Meski ada perbedaan pendapat, namun itulah yang menjadi ciri khas demokrasi dalam sebuah bangsa yang beraneka ragam. Dengan menjaga dan mengamalkan poin yang tercantum dari setiap sila dalam Pancasila, diharapkan semua masyarakat selalu memegang erat persatuan meski ada perbedaan pendapat. Di momen keberlangsungan pelaksanaan pilkada, diharapkan Hari Kesaktian Pancasila dapat mempersatu kita semua. Meski ada meski ada perbedaan pandangan dan dukungan terhadap paslon, saya berharap pasca pelaksanaan pilkada nanti kita semua dapat bersatu untuk bersama-sama memajukan bangsa kita. Pesta demokrasi yang tengah berlangsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan, terutama dapat mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi bentuk pengawasan pilkada di media sosial dan internet. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi akan membentuk tim khusus pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di media sosial dan internet. Langkah ini untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, serta mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Bawaslu Provinsi Jambi akan membentuk tim khusus untuk mengawasi media sosial dan internet selama tahapan Pilkada serentak 2024 berlangsung. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya untuk memantau dan menindaklanjuti laporan pelanggaran. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengajak para pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengawasi kampanye melalui media sosial. Ketika ada yang melanggar aturan pilkada, maka Bawaslu akan menanganinya, namun jika di luar itu, stakeholder lain yang akan menanganinya seperti kepolisian, kejaksaan, dan lainnya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pilkada serta menciptakan pesta demokrasi yang lebih bersih dan adil. Kita membuat rakor ini, membuat pogja, ketika ada pelanggaran, kita akan teruskan kepada pihak kepolisian, pihak KPID, dan pihak-pihak lain, dan ada partisipasi dari rekan-rekan media untuk menghalau isu-isu konten-konten negatif. Pengawasan di media sosial sangat penting mengingat tingginya penggunaan berbagai platform digital oleh masyarakat. Dengan adanya pengawasan di media sosial, diharapkan seluruh masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan informasi dan terhindar dari berita bohong. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga integritas Pilkada serentak 2024. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, guna memastikan logistik diterima dalam kondisi yang baik. Untuk itu, KPU Muaro Jambi saat ini mulai melakukan tahapan penyortiran terhadap logistik kotak suara yang diterima beberapa waktu yang lalu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan penyortiran logistik yang akan digunakan untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penyortiran dilakukan untuk memastikan logistik kotak suara yang telah diterima KPU dari pihak penyedia dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk Pilkada 27 November 2024.
Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan jumlah kotak suara yang rusak belum diketahui karena masih dalam proses penyortiran. Kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar dan para staf sekretariat KPU Muaro Jambi. KPU berharap 1.614 kotak suara berbahan karton duplex dapat rampung disortir dalam waktu 1 minggu. Ini barang-barang yang bisa merusak daripada kotak suara ini ataupun bilik suara ini seperti senjata tajam, kemudian korek api dan lain sebagainya. Ketentuan ini kami buat dalam SOP pada saat sortir ini. Selain kotak suara, KPU Muaro Jambi telah merampungkan penyortiran bilik suara. Dari 3.184 unit, terdapat 18 unit yang dinyatakan rusak. Kondisi logistik yang mengalami kerusakan sudah disampaikan kepada KPU Provinsi agar bisa ditindaklanjuti untuk pergantian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengawasan sosialisasi paslon di tempat tertentu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus diperketat. Hal ini guna menjaga Pilkada 2024 tidak rawan gesekan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memperketat pengawasan terhadap tahapan sosialisasi yang dilakukan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di Pilkada 2024 mendatang. Ini dilakukan agar Pilkada dapat berjalan nyaman, aman, dan damai. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi mengatakan, jadwal tahapan kampanye dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Pihak Bawaslu sudah mengarahkan petugasnya dari tingkat kecamatan hingga desa kelurahan untuk deteksi dini serta mengantisipasi secara rinci di lapangan kegiatan sosialisasi para pasangan calon di tempat tertentu, mulai dari tempat acara pernikahan, pengajian hingga acara hari besar keagamaan. Sebab dari ruang kosong yang sulit untuk dikawal, maka pencegahan yang harus diutamakan adalah melalui Panwascam tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kami dari jajaran Bawaslu untuk memastikan seluruh Panwascam kecamatan beserta dengan Panwas kelurahan desa untuk selalu turun ke lapangan untuk memantau langsung dalam kondisi kampanye yang sedang berlangsung. Dan juga di masa kampanye nanti, kami juga dari jajaran Bawaslu itu siap untuk menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui, jumlah Panwascam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 33 orang yang tersebar di 11 kecamatan, sedangkan pengawas desa kelurahan berjumlah 93 orang. Ratusan petugas tersebut diharapkan menjadi ujung tombak dalam pengawasan di tiap wilayah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Sarolangun memfasilitasi alat peraga kampanye dan juga bahan kampanye untuk semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sesuai dengan keputusan KPU bahwa KPUD akan memberikan fasilitasi alat peraga kampanye atau APK serta bahan kampanye atau BK sesuai dengan jumlah maksimal seperti flyer, brosur, pamflet, dan selebaran. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan seluruh liaison officer atau LO penghubung pasangan calon, disepakati bahwa jumlah maksimal ukuran baliho pasangan calon yakni 3 x 4 meter. Setiap pasangan calon bisa melakukan penambahan baliho di luar fasilitas yang diberikan KPUD dengan rincian penambahan APK hingga 200% dan BK penambahan hingga 100% dari jumlah yang diberikan KPUD. Standar produktifnya kita nggak menargetkan, cuma berapa jumlahnya kita sudah diatur. Seandainya nanti KPU kita mencetak 5, dia boleh mencetak itu 200% dengan peraga kampanye. Berarti 10 ya? 10 dari dia, berarti tambah KPU, tambah ini, jadi kan 15. Pemasangan alat peraga kampanye sudah disepakati dan dipasang di zona yang sudah ditetapkan. Penetapan lokasi ini merupakan hasil koordinasi antara KPUD serta Bawaslu dengan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Alat peraga kampanye untuk dua paslon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur difasilitasi oleh KPU. Dengan adanya fasilitasi ini, KPU berharap angka pemilih dapat meningkat. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyediakan alat peraga kampanye atau APK untuk setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut bertarung pada Pilkada Serentak 2024.
Fasilitasi APK ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk mendukung jalannya kampanye sesuai aturan. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta mengatakan, tahapan kampanye telah dibuka sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Setiap pasangan calon berhak mendapatkan maksimal 5 baliho di setiap kabupaten. Selain itu, spanduk kampanye juga disediakan dengan kuota maksimal 2 spanduk setiap desa atau kelurahan untuk setiap paslon. Pasangan calon juga bisa memperbanyak APK sebanyak 200%. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 yang mengatur tentang kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye. Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk upaya untuk memastikan kampanye berjalan dengan tertib dan sesuai aturan, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua pasangan calon untuk menyampaikan visi misi mereka kepada masyarakat. Kami di sana ada bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang kami fasilitasi itu sudah kami tentukan titik-titiknya yang kami fasilitasi. Tentu di luar yang kami fasilitasi, itu bebas untuk memasangkan baliho, spanduk maupun bahan-bahan kampanye, kecuali tempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan PKPU 13 di pasal 64 dan 65. Dengan alat peraga yang telah disediakan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap kampanye para paslon dapat berjalan lancar dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan meningkat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun diminta untuk bisa mengejar target maupun juga proses dari perekaman KTP elektronik bagi warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap jelang pilkada nanti. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh suksesnya seluruh tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Salah satunya memastikan masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap namun belum melakukan perekaman serta belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik agar bisa tercapai target sebelum pemilihan berlangsung. Penjabat Bupati Sarolangun Bahari mengatakan berdasarkan laporan dari KPUD Sarolangun masih terdapat sekitar 3.436 pemilih di daftar pemilih tetap yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Pihaknya sudah meminta Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman dengan cara jemput bola serta meningkatkan koordinasi dengan pemilih di setiap kecamatan sehingga warga yang belum merekam bisa terdata secara lengkap sesuai alamat dan nama. Secara kepegawaian ada kita bentuk tim untuk mengawasi netralitas ASN. Saya nanti tanyakan Pak Kadis Dukcapil, yang jelas perekaman itu merupakan haknya warga negara, maka kita pastikan dia harus direkam. Seluruh camat serta kepala desa juga diminta untuk berpartisipasi aktif menyampaikan nama-nama pemilih di wilayah masing-masing yang belum merekam ke Disdukcapil atau PPS serta PPK agar perekaman lebih tepat sasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman membuka kegiatan STEM Talk Provinsi Jambi tahun 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Menjadi wadah untuk meningkatkan literasi sains dan teknologi di daerah, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman resmi membuka penyelenggaraan kegiatan STEM Talks yang menghadirkan pakar-pakar dari bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi membuka penyelenggaraan kegiatan diskusi sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM Talks yang diselenggarakan di Auditorium LPP RRI Jambi. Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang ditargetkan mampu meningkatkan literasi sains dan teknologi di daerah.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut juga menjadi wadah pertukaran ide yang efektif bagi para pelaku STEM baik ilmuwan, peneliti maupun para pemangku kepentingan. Menggencarkan promosi kemajuan sains dan teknologi akan semakin menarik minat generasi muda daerah untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. PJS Gubernur Sudirman juga mendorong pengembangan ekosistem pembelajaran STEM di Provinsi Jambi bisa terus dioptimalkan sebagai ikhtiar membangun masyarakat yang berkualitas. Penyelenggaraan kegiatan STEM Talks diharapkan dapat membuka pintu inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Gagasan-gagasan yang demikian menjadi sangat penting untuk terus direalisasikan dan terus juga disosialisasikan. Kita berharap generasi-generasi emas yang nanti diharapkan di 2045 bagi anak-anak bangsa kita khususnya di Jambi itu harus terus dibekali dengan teknologi dan inovasi. Oleh karena itu acara yang diselenggarakan kerjasama dengan RRI kami sangat support dan kami dukung sepenuhnya. STEM Talks merupakan program diskusi dan seminar yang menghadirkan pakar-pakar dari bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menyambut kepulangan kontingen daerah Gerakan Pramuka Jambi yang menjadi juara umum dari pelaksanaan Pertikawan Nasional tahun 2024 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman yang juga merupakan Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi secara resmi menyambut kepulangan kontingen daerah Jambi yang menjadi juara umum pelaksanaan Pertikawan Nasional tahun 2024 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Penyambutan kepulangan Konda Gerakan Pramuka Jambi dilakukan di kantor Kuarda Jambi. Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang kembali diukir oleh utusan kontingen daerah Jambi pada ajang nasional. Pertikawan menjadi wadah dan wahana yang ampuh untuk memantapkan peran Gerakan Pramuka dalam pembinaan generasi muda, khususnya dalam meningkatkan wawasan serta pengalaman generasi muda agar memiliki rasa percaya diri. Konda Jambi total sudah 4 kali merebut predikat juara umum pada penyelenggaraan Pertikawan Nasional. Prestasi ini diharapkan dapat ditularkan untuk mengembangkan Satuan Karya Pramuka atau SAKA yang menjadi wadah pendidikan dan organisasi bagi anggota Gerakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Rasa bangga kami kepada adik-adik kita peserta Pertikawan tahun 2024 putusan Kuarda Jambi. Alhamdulillah kita memperoleh juara umum untuk yang keempat kalinya. Ini bagian dari upaya kerja bersama dari seluruh komponen, baik itu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, kemudian dari UPT KLHK, termasuk juga dari para instruktur, termasuk para pembina, pendamping, dan juga seluruh komponen. Pertikawan merupakan kegiatan 5 tahunan berupa perkemahan bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti yang diselenggarakan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPMP Provinsi Jambi terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan multi pihak, salah satunya di bidang pembelajaran penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi menggelar sosialisasi program Mitra Pembangunan Daerah dalam pemulihan pembelajaran. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi, salah satunya di bidang pembelajaran penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Terkait hal itu, BPMP Provinsi Jambi menandatangani kerjasama dengan multi pihak, termasuk TVRI Stasiun Jambi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga pendidikan di Provinsi Jambi dapat berkembang dengan baik. Salah satu program yang akan dilakukan dalam peningkatan literasi dan numerasi peserta didik yakni Kampus Mengajar, kemudian juga pembagian buku untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kegiatan yang ditaja untuk melakukan kerjasama di antara stakeholder yang ada untuk sama-sama meningkatkan, berperan aktif untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Jambi, sehingga pendidikan di Provinsi Jambi kita harapkan ke depan bisa lebih bagus, lebih cemerlang dan bermanfaat untuk kita semua.
Diharapkan kerjasama penguatan pendidikan ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berintelektual. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di kota Jambi Senin kemarin. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pada saat melantik antar waktu, Rio Dusun Siri Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan, Bupati Bungo Masyuri meminta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk program yang bermanfaat. Bupati Bungo didampingi Sekda dan Ketua TPPKK Bungo melantik Dani Nofrizan selaku PAW Rio Dusun Siri Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengucapkan selamat atas pelantikan Dani Nofrizan sebagai PAW Rio Sekapur Siri Perkembangan masa tugas 2024-2028. Bupati berharap Dani Nofrizan bisa melanjutkan pemerintah dusun serta bisa membangun dusun secara bersama-sama dengan unsur badan permusyawaratan dusun. Selain itu bisa layani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa ada perbedaan. Sebagai pemimpin Datuk Rio atau Kades juga diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat, cepat, adil, dan bijaksana. Alhamdulillah siang hari ini kita melakukan pengukuhan dan pelantikan Datuk Rio Dusun Siri Sekapur Perkembangan. Pertama kita sampaikan ucapan selamat. Ini merupakan Datuk Rio pengganti antar waktu periode 2020-2028. Mudah-mudahan Datuk Rio bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau ini mantan Datuk Rio dan sekarang menjabat Rio kembali. Selamat. Pelantikan Datuk Rio pergantian antar waktu tersebut ditandai dengan pembacaan ikrar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, ikrar untuk tidak melakukan penambangan emas tanpa izin peti, kemudian turut diserahkan kepala kerbau kepada Bupati Bungo sebagai pusako batin Setio Dirajo pemimpin yang dimuliakan. Ini merupakan tradisi dan kearifan lokal yang masih tetap terjaga setiap melakukan pengukuhan dan pelantikan kepala dusun desa di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 51 kasus karhutla saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BMKG Provinsi Jambi memprediksi bahwa 2 hari ke depan Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi. Selamat sore, Asar, potensi hujan nantinya akan terjadi di wilayah mana saja? Ya, Siska, terima kasih pemirsa dapat saya laporkan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, diprediksi dalam 1 pekan ke depan sejumlah kabupaten di kota Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Masih berpotensinya hujan di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi ini dikarenakan saat ini Provinsi Jambi telah memasuki peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi Nabila mengatakan bahwasanya untuk saat ini sejumlah kabupaten kota diprediksi akan turun hujan pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Dengan masih berpotensinya turun hujan ini diharapkan sejumlah kabupaten kota yang sebelumnya mengalami musim kekeringan akan kembali normal dengan curah hujan tersebut. Sementara itu juga pemirsa dapat saya laporkan potensi hujan ini sendiri juga dipengaruhi adanya gelombang atmosfer yang aktif sepekan ke depan hingga mengakibatkan jumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi akan turun hujan. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi tersebut, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang di sejumlah kabupaten kota. Demikian, Siska. Baik, Asar, meski dilanda hujan, apakah masih ada potensi dari karhutla?
Asar? Ya, Siska. Meski sejumlah kabupaten kota akan dilanda hujan, namun petugas Karhutla hingga saat ini masih terus disiagakan di sejumlah wilayah yang masih berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan mengingat saat ini masih beberapa wilayah yang masih diprediksi curah hujan yang memiliki intensitas sedang hingga lemah. Mengingat saat ini tim Satgas masih berada di lokasi, masyarakat juga dihimbau untuk tidak membakar hutan dan lahan di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, menurut data milik BMKG Provinsi Jambi, dari 1 Januari hingga 28 September 2024 setidaknya terdapat 2.239 titik panas. Titik panas ini tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi dengan terbanyak ditemukan di Kabupaten Sarawangun sebanyak kurang lebih 456 titik. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi yang melaporkan langsung terkait dengan prediksi curah hujan yang akan terjadi pada 2 hari ke depan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Asar. Saudara, 51 kasus Karhutla masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Penyelidikan tersebut dilakukan guna mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas insiden kebakaran lahan tersebut. 51 kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir hingga saat ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Penyidikan itu dilakukan guna mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Kasubit Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, hingga saat ini penyidik kepolisian masih melakukan lidik kasus Karhutla. Sejumlah barang bukti dan saksi masih dilengkapi penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dengan rincian 4 orang tersangka di Tanjung Jabung Timur, 3 tersangka di Tebo, 3 tersangka di Tanjung Jabung Barat, 2 tersangka di Moro Jambi, dan 1 tersangka tersebar di Kabupaten Merangin, Batanghari, dan Sarawangun. Sampai saat ini per tanggal 29 September 2024 itu luas lahan yang terbakar untuk keseluruhan lebih kurang 1063,75 hektar. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan patroli ke sejumlah daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum pada kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh. Para saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan 4 orang terdakwa dari kasus korupsi pembinaan para atlet di Sungai Penuh. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi Senin siang kemarin. Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan 3 orang saksi dari Ketua Cabang Olahraga saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2023 silam. Jaksa penuntut umum Kejari Sungai Penuh Alex mengatakan, dari keterangan para saksi ditemukan adanya sejumlah fasilitas yang seharusnya diterima para atlet tidak diberikan pada saat Pekan Olahraga Provinsi Jambi berlangsung. Keterangan para saksi itu nantinya akan digunakan jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan penuntut kepada 4 orang terdakwa, di antaranya mantan Ketua KONI Kota Sungai Penuh Khairi, Bendahara dan Sekretaris KONI Triko dan Beni, serta seorang pihak swasta Husairi. Namun mengingat bahwa salah satu terdakwa hari ini yang bernama Husairi Seger itu sedang sakit dan dimohonkan untuk ditunda sidangnya, yaitu besok hari Selasa ya, tanggal 1 Oktober, maka hari ini untuk 7 orang saksi ya dari pihak Hotel Golden Harvest itu ditunda, di mana mereka akan memberikan keterangannya besok. Jaksa penuntut umum Kejari Sungai Penuh menyatakan para terdakwa didakwa pasal 2 subsidiar pasal 3 tentang tindak pidana korupsi. Mereka didakwakan pasal tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran hibah dari pemerintah Kota Sungai Penuh untuk peningkatan prestasi olahraga asuhan KONI Sungai Penuh. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polresta Jambi menggelar penandatanganan fakta integritas dalam memberantas peredaran narkoba di lingkup kepolisian. Anggota yang nantinya akan terlibat bakal disanksi tegas hingga 2 tingkat di atasnya.
Disaksikan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, para pejabat utama Polresta hingga personel mengikuti penandatanganan Fakta Integritas dalam rangka pemberantasan narkoba. Di dalam Fakta Integritas tersebut terdapat 3 poin yang mengatur anggota agar menjaga kode etik serta tidak terlibat narkoba. Kapolresta tegaskan anggota yang terlibat bakal dikenakan sanksi hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Bahkan 2 tingkat di atas anggota tersebut juga bakal diproses sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap personel. Mungkin ada salah satu kanit di tingkat polsek yang menyalahgunakan narkotika, 2 tingkat di atasnya adalah Kapolsek. Berarti Kapolsek harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi. Dan ini bukan hanya berlaku terhadap anggota Polri, tetapi juga terhadap aparat sipil negara Polri. Fakta integritas ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin personel polisi dalam mendukung pemberantasan narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat hingga terbukanya lapangan pekerjaan. Angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh mencatat, garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 di kisaran 3% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga 2,92%. Kepala BPS Kota Sungai Penuh Yudi Fri Amara mengatakan, turunnya angka kemiskinan ini disebabkan adanya program yang dijalankan oleh pemerintah daerah hingga pemerintah pusat baik secara langsung untuk membantu kehidupan masyarakat serta terbukanya lapangan kerja sehingga meningkatkan upah minimum kerja. Di tahun 2023 level kemiskinan kita ada di 3% dan itu terendah seprovinsi Jambi, itu berkat kerjasama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat kita. Untuk tahun 2024, alhamdulillah angkanya sudah menurun. Itu dari berbagai program dari pemerintah ya, terutama ya. Yudi mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah perlu menjaga inflasi bahan pangan dan memastikan jumlah investor masuk ke Kota Sungai Penuh sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan agar bisa meningkatkan taraf perekonomian. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 1 unit rumah di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi terbakar pada Selasa pagi tadi. Kebakaran ini diduga disebabkan karena adanya arus pendek yang berasal dari mesin cuci milik korban. Beginilah video amatir milik petugas pemadam kebakaran Kota Jambi saat insiden kebakaran 1 unit rumah di Jalan Donorejo Lorong Kenanga RT 25, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Selasa dini hari. Terlihat melalui rekaman video amatir tersebut, api dengan cepat membesar dan menghabiskan sebagian rumah milik korban. Saat dikonfirmasi, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari membenarkan adanya kebakaran 1 unit rumah tersebut. Diduga kebakaran ini disebabkan adanya arus pendek di mesin cuci di salah satu ruangan rumah milik korban. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, lahan parkir di Rumah Sakit Mitra di Kota Baru, Kota Jambi diblokir sejumlah warga. Warga mengaku lahan tersebut diblokir karena hak mereka dan rumah sakit dituding menyerobot lahan tersebut. Sejumlah warga yang tergabung dalam keluarga Sayyid Lukman Al-Hasni berunjuk rasa di depan Rumah Sakit Mitra di Kota Baru, Kota Jambi. Mereka langsung memasang palang memblokir pintu masuk area parkir rumah sakit tersebut. Pemblokiran itu lantaran keluarga Sayyid Lukman Al-Hasni merasa lahan parkir tersebut tanah mereka. Hal itu diperkuat dengan pembayaran pajak tanah yang rutin dibayar oleh Lukman. Selain itu, secara perdata, tanah tersebut masih milik Lukman berdasarkan hasil Pengadilan Negeri Jambi nomor 30 tahun 1963. Tanah itu diakuinya dijual oleh lawan hukum Lukman yang kalah ke seorang warga bernama Erna dan kini disewakan ke pihak Rumah Sakit Mitra. Jadi mereka tuh beli dari pihak yang dikalahkan oleh orang tua saya, Bang. Abdurrahman bin Haji Usman, orang Hulu Gedong, Bang. Iya. Makanya saya juga heran, Bang, kalau memang waktu itu dalam pengukuran waktu saya minta pendampingan Pak dari Polsek 10, Pak 10 juga dari BPN, kalau dinyatakan lahan itu ada kepemilikan, tentu tidak akan dilakukan pengukuran. Kita pasang patok kok, Pak.
di lahan itu. Sementara itu, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait sengketa lahan parkir tersebut. Kasus sengketa lahan tersebut kini tengah tahap mediasi oleh pihak Kecamatan Kota Baru. Pihak kecamatan bakal menggandeng BPN untuk pengukuran ulang. Sementara itu, pihak keluarga Lukman bakal menutup seluruh akses lahan parkir jika sengketa ini belum dituntaskan oleh pihak terkait. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.